Terjadi beberapa kali kecelakaan kereta api di kawasan dataran tinggi yang indah ini sana. Jumlah korbannya pun cukup banyak. Kompas edisi 29 Juni tahun 2000 melaporkan 5 gerbong kereta api pengangkut batu bara terlepas dari rangkaiannya dan jatuh di Lembah Anai. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba kabar hariko Sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadanya ya Sana. Air terjun Lembah Anai sering menjadi salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Terletak di wilayah Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kira-kira 60 km dari Kota Padang sana. Pada musim hujan, air terjun ini memang mesti diwaspadai karena letaknya yang sangat dekat dengan ruas jalan lintas Sumatera. Sejak dulu, cagar alam Lembah Anai yang ditetapkan pemerintah kolonial lewat surat keputusan nomor 25 STBL nomor 756 tanggal 18 Desember 1922 ini memang menjadi kawasan favorit pelancong yang hendak menikmati keindahan alam pegunungan. Air terjun Lembah Anai ini hanyalah salah satu dari 7 air terjun yang ada di kawasan tersebut sana. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka, salah satu ulama dan sastrawan terpandang asal Sumatera Barat, sempat menjadikan kawasan ini sebagai salah satu latar dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tapi tahu nggak sih Sana, ternyata di balik keindahan air terjun Lembah Anai ini terdapat banyak kisah kelam atau cerita-cerita pilu yang sangat mengerikan. Penasaran nggak Sana dengan kisah kelam di balik keindahan air terjun Lembah Anai ini? Kalau Sana penasaran, tonton videoku ini sampai habis ya Sana. Tapi seperti biasa Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Saat membangun jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dan Padang Panjang melalui Lembah Anai, menurut Elizabeth Graves dalam Asal-usul Elit Minangkabau Modern, respon terhadap kolonial Belanda, masyarakat dikenai kerja paksa, dan para pekerja kerap harus menempuh waktu berhari-hari menuju proyek pembangunan jalan tersebut sana. Jalan tersebut menghubungkan Padang dengan dataran tinggi di Padang Panjang. Melalui Lembah Anai, sebuah jalan sempit melewati aliran Batang Anai. Jalan tersebut akan memungkinkan transportasi barang-barang dalam jumlah yang besar, sekaligus untuk membantu menghemat ongkos pemerintahan dalam bersaing dengan pedagang pribumi sana. Maaf ya, kurang fokus. Panjang proyek Jalan Anai sekitar 10 mil atau sekitar 17 km sana. Di banyak tempat, para pekerja harus menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi arah jalan. Para pekerja memang dikerahkan dari sejumlah daerah di sekitar kawasan itu sana, sebab penduduk setempat jumlahnya nggak seberapa. Pada masa itu tidak ada lahan yang cocok untuk pertanian, sehingga tidak ada kampung atau nagari. Belanda mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua penduduk untuk ikut kerja paksa, kecuali perempuan, orang jompo, dan pemuka agama. Kepala nagari dan angkulare, atau yang dikenal dengan pemimpin wilayah dalam era tanam paksa, bekerja melalui penghulu suku, mengurus tenaga kerja ini. Setiap orang membawa makanannya sendiri-sendiri sana. Mereka juga harus menyiapkan sendiri peralatan kerja dan transportasi menuju tempat kerja tersebut. Seperti peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, sejak dulu jalan di kawasan ini memang sering mengalami masalah karena hujan besar yang menyebabkan tanah longsor yang menutupi badan jalan.
Untuk menutupi biaya ini, Belanda mengeluarkan peraturan kepada para pengguna jalan untuk membayar retribusi sebesar V6 setiap tahun yang dikenal sebagai Kofgulden atau uang lewat bagi setiap pengguna jalan. Selain proyek jalan raya, kawasan ini juga dilintasi jaringan transportasi kereta api sanak, dan pembangunannya lagi-lagi sangat bergantung kepada pekerja yang berada di nagari yang berada di dataran tinggi. Pada masa kekuasaan Jepang, terjadi kecelakaan kereta api di Lembah Anai yang banyak memakan korban. Sementara di masa revolusi, tepatnya saat agresi militer Belanda kedua, kawasan Lembah Anai ini menjadi basis perlawanan para pejuang Republik untuk menghambat laju pasukan Belanda yang hendak menuju Padang Panjang dan Bukit Tinggi. 19 Desember 1948, mereka mengepung garis pertahanan utama Indonesia di Lembah Anai yang terletak antara Kayu Tanam dan Padang Panjang. Tetapi mereka menemukan perlawanan sengit dari pejuang pribumi sana karena pasukan utama Republik dipusatkan di bukit-bukit di atas celah Anai yang terjal dan sempit. Cerita ini ditulis oleh Audrey Kahim dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia tahun 1926 sampai 1998. Para pejuang Republik juga menghancurkan jembatan-jembatan dan menumbangkan pepohonan untuk menghambat gerak laju pasukan Belanda di Lembah Anai. Tak hanya itu sana, sambil perlahan mundur, mereka juga menghambat pasukan Belanda lewat para penembak yang bersembunyi di celah-celah perbukitan sana. Terjadi beberapa kali kecelakaan kereta api di kawasan dataran tinggi yang indah ini sana. Jumlah korbannya pun cukup banyak. Kompas edisi 29 Juni tahun 2000 melaporkan 5 gerbong kereta api pengangkut batu bara terlepas dari rangkaiannya dan jatuh di Lembah Anai. Peristiwa ini menewaskan belasan orang dan 9 orang luka berat karena calon penumpang tidak sabar menunggu kereta api angkutan penumpang pukul 12. Mereka ini naik kereta api yang khusus mengangkut batu bara. Kereta api tersebut berangkat sekitar pukul 10.30 atau jam setengah 11 dari stasiun Padang Panjang menuju Padang. 7 gerbong yang masing-masing bermuatan 25 ton batu bara itu kehilangan kendali saat melalui turunan tajam. 2 gerbong yang tertinggal di belakang dari 5 rangkaian menabrak gerbong di depannya dan terpental keluar rel, lalu terjungkal dan menghantam dinding cadas. Meski rel peninggalan zaman Belanda ini menerobos beberapa terowongan di bawah bukit untuk menghindari tanjakan, tapi masih berbahaya sana dan sama sekali udah nggak layak lagi untuk dipakai. Jadi itulah sana beberapa cerita kelam di balik keindahan air terjun Lembah Anai. Mulai dari kerja paksa atau kerja rodi, zaman kolonial Belanda, hingga menjadi basis perlawanan pejuang pribumi untuk melawan kolonial Jepang, hingga sering terjadinya kecelakaan kereta api di kawasan Lembah Anai. Selain itu, sering terjadinya longsor di daerah Lembah Anai akibat turunnya hujan yang sangat deras. Oh ya Sana, kalau ada informasi yang Sana tahu yang nggak aku masukin dalam video ini, tolong ya Sana tambahin di kolom komentar. Jadi sekian dulu ya Sana pembahasanku tentang cerita kelam atau kisah kelam di balik keindahan air terjun Lembah Anai.